Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kami ya rabbal alamin. Baik sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu surah Al-Buruj ayat 11. Nah, kita lanjutkan ayatnya, innal ladina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nah, ibu nih makanya ngaji supaya jadi orang beriman dan beramal soleh. Karena banyak orang yang ngakunya iman tapi nggak beramal soleh. Kenapa? Karena tidak termotivasi. Kenapa nggak tidak termotivasi? Orang nggak paham. Ibu maaf, sebelum ngaji sama udah ngaji sama apa beda? Apanya yang beda? Apanya? Perbuatannya. Kalau dulu mungkin sholat subuh kesiangan terus, ada perasaan bersalah nggak? Biasa-biasa aja tuh. Tapi kalau sekarang misalnya kesiangan sekali aja rasanya, ya Allah nyesel banget. Jangankan sholat subuh, tahajud aja kelewat kayaknya. Ya Allah, saya nyesel banget semalam tahajudnya hilang. Tuh yang sunnah aja kita udah mulai berasa hilang. Karena apa? Karena paham. Nah, makanya iman butuh dicas. Ngaji itu adalah ibu lagi ngecas iman ya. Mudah-mudahan ibu menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Lahum, nah ibu-ibu yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannat ada jannatun, jannatani, jannat, surga. Karena surga itu ada 8 ya. Ada surga Firdaus, surga Aden, surga Ma'wah, surga Darussalam ya, surga Darul Muqamah. Nah, ibu maunya surga apa? Surganya surga Firdaus. Sedekahnya 2.000. Baca Qur'annya 1 hari. Sementara Rasulullah itu sedekahnya kayak angin. Rasulullah nggak pernah nyimpen harta. Pernah loh ada di kitab dari Sahih. Habis selesai sholat, biasanya pikir Rasulullah langsung bangun. Nggak lama datang lagi. Akhirnya, maaf Rasulullah, kenapa biasanya dikit kita di BB kok ini saya ingat ada seperti emas saya harus sedekahin, takut keburu nyampe umur. Masya Allah, sedekahnya kayak angin. Kalau kita kan maaf ya, jauh ya, surganya pengen sama Firdaus, tapi kelakuannya kayak mudah-mudahan lagi ngaji gini pelan-pelan ya Bu ya, nambah. Kalau dulu 2.000, sekarang 1.000, 5.000 ya, insyaallah. Mudah-mudahan sekarang kayaknya kotak nih nggak ada yang 2.000 nih kayaknya nih. Insyaallah ya. Tapi lagi-lagi maaf, yang nggak punya tetap ngaji, nggak punya duit tetap ngaji. Karena jangan sampai nggak dapat pahala sedekah, nggak dapat pahala ngaji, rugi. Yang nggak ngaji itu rugi juga. Yang saya ajak urus duit adalah yang uangnya dikasih oleh Allah agak ada. Kalau ada dibawa, jangan pelit-pelit. Kenapa? Kalau ibu pelit, ibu sendiri yang rugi. Karena di akhirat, Masya Allah, orang berandai-andai Bu. Ibu kalau seandainya nih nanti mau meninggal dunia nih, misalnya roh udah diri, ibu laulah akhortani Allah, kalau aja saya umur dikasih sedikit aja panjang lagi, ngapain Bu? La as-sodako, saya mau sedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya mau jadi orang soleh. Tuh, orang berandai-andai ini orang mau meninggal dunia itu semua berandai-andai seandainya dikasih umur lagi, seandainya dipanjangin umurnya, pengen bersedekah dan pengen jadi orang soleh. Tapi kita ini maaf, umur lagi panjang begini, lagi sehat begini, kadang-kadang kalau nggak ngaji, ya banyakkan dunia itu nggak usah diajak pada ngintil. Tapi kalau akhirat dikoyak-koyak pasti. Coba di waktunya ngaji, ada gerimis, paling tangannya doang yang keluar, ya hujan.
udah ya hujan ibu berdoa dah ya gede dan gede doa ibu berdoa aturan kan ya Allah jangan hujan dulu ya saya mau ngaji gitu harusnya malah ibu udah ngeluarin tangan doang ya gede orang doanya ibu agar jangan ya Allah jangan hujan dulu saya mau ngaji ya mudah-mudahan tapi insya Allah kalau saya udah husnuzon. Dulu ibu sholat tahajudnya 2 rakaat sekarang kayaknya udah 4 ada yang 8 kayaknya sih insya Allah ya. Insya Allah nambah terus amal soleh kita nambah ya insya Allah mudah-mudahan kita emang disuruh bu sama Rasulullah mintanya surga firdaus ya jannat surga tajri tuh surga itu di bawahnya minta ke anhar ada sungai-sungai yang mengalir Dzalikal fawzul kabir itulah keberuntungan yang besar. Nah ibu ya kita kalau ngeliat ada sungai batu-batunya besar ada airnya jernih kira-kira gimana bu? Aduh enak banget di Jakarta udah nggak ada kali Malang airnya udah kayak kopi susu. Iya saya dulu ingat waktu lagi belajar ngajar bahasa Indonesia ya karena ada kalimat-kalimat yang bu andai-andai ya ada orang boleh diajak lewat Kali Malang dia minta turun kira mau ngapain dia mau ambil air Kali Malang disangkanya apa? Ris bajigur disangkanya apa bu? Bajigur karena warnanya apa? Warnanya coklat disangkanya air bajigur pas diminum oh nggak sama yang bajigur orang lewat karena warnanya coklat. Di Jakarta nggak ada susah cari kali yang jernih. Sekarang di Bogor di mana aja udah mulai kena polusi ya udah kena pabrik tekstil segala macam. Nah ibu di dunia ya udah sulit nyari kali yang jernih yang banyak batu nanti ibu di surga akan mendapatkan. Nah di surga enaknya bu kalinya nggak bikin ibu menggigil. Kalau ibu di dunia dulu masih kecil kita ingat banget ya ibu berenangnya di kali. Nah tapi kan kalau kelamaan bibir kita biru betul ya biru kedinginan. Tapi di surga subhanallah ibu nanti berenang ibu nanti mandi nggak pernah menggigil nggak pernah masuk angin itulah enaknya surga. Karena surga itu kumpulan dari semua nikmat. Pokoknya nggak ada yang namanya kesusahan di dalam surga. Makanya biarin aja kita di dunia nih, mendingan kita susah-susah di dunia, tapi enaknya nanti di surga. Makanya hidupnya kita adalah bukan di sini, tapi di mana? Di akhirat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo bismillah kita jadi orang beriman dan beramal soleh ya. Anhar itu sungai-sungai ya, yaitu adalah keberuntungan yang besar ya. Makanya kita sekarang berusaha menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita udah paham dah ya bahwa surga itu diliputi dengan hal-hal yang kita nggak demen. Surga itu diliputi sama yang ibu bilang, kenapa nggak pada ngaji? Ngantuk. Kenapa ibu nggak senang baca Quran? Ngantuk. Kenapa pada nggak tahajud? Kenapa ngobrol enak? Nafsu. Iya. Tapi kalau yang neraka itu emang hawa nafsu, lezat. Ngobrol sama baca Quran enakan mana? Enaknya ngobrol, yang bener. Nah sekarang itu kayaknya insya Allah karena udah ngaji ya, pilihnya yang bener, bukan yang enak. Tidur sama tahajud enakan mana? Enakan tidur. Tapi yang benar, tapi insya Allah kayaknya saya udah husnuzon. Ibu kayaknya pilih yang bener, bukan pilih yang enak. Insya Allah. Jajan sama sedekah, enakan yang mana? Gedean sedekah apa gedean jajan? Ibu jajan pernah nggak 2.000? Bagi apa ya? Nah tapi ibu sedekah 2.000 masih pernah nggak? Subhanallah ya. Makanya malu kita kadang-kadang kalau koreksi diri malu ya. Karena masya Allah ya. Kalau jajan emang benar untuk enaknya kita sesaat. Nah, tapi kalau yang ibu buat amal itu akan ketemu nanti di akhirat, akan ketemu di kuburan baru ketemu. Nah
nanti dibagi, ketemu sama nanti ketika di akhirat. Kalau jajan ngerasainnya sekarang. Ibu sekarang jajan 15.000 pedas enak, ngap langsung serot. Iya, udah selesai. Sama kayak ibu punya duit misalnya 10 juta buat jalan-jalan atau 20 juta jalan-jalan ke Bali. Enak kan tuh? Enak ya. Kayaknya asyik ya. Nah, tapi ya udah uangnya nggak ketemu nanti. Asyiknya sesaat. Tapi kali 20 juta dipakai buat umroh, ketemu nanti di akhirat. Kayak gitu, ibu harus pandai-pandai ya, memilih dan memilah mana yang bernilai ibadah, mana yang cuma senang sesaat. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah nanti balasannya adalah surga ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Itu adalah keberuntungan yang besar. Inna batasya rabbika lasyadid. Inna sesungguhnya batasya azabnya Tuhanmu itu dahsyat banget ya. Karena orang-orang kafir di dunia nggak beriman dan nggak pernah percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya misalnya nih dakwah di depan orang beriman, saya pakai Al-Quran, mereka percaya nggak? Ya, nggak bakalan percaya. Nah, ibu makanya bersyukur nggak pernah ketemu Rasulullah tapi beriman. Tuba, tuba, beruntung. Nggak pernah ketemu Rasulullah tapi beriman. Masya Allah, kali ibu ketemu Rasulullah langsung, saya bisa ngebayangin. Seandainya Rasulullah sekarang ada, apa yang ibu lakukan? Apa? Saya mungkin di mana ada Rasulullah, ayo kita ikut ngaji. Saya ajak ibu kemana aja. Ayo bu, ada pengajian nggak ada Rasulullah di Istiqlal, berangkat. Ayo Rasulullah ke sana, berangkat. Cinta kita kepada Rasul. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nah sekarang para Rasulnya udah nggak ada pewarisnya. Jadi siapa? Dari ulama ya, supaya hatinya hidup. Ya. Kalau ibu nggak jauh dari ulama, insya Allah hatinya hidup. Kalau jauh dari guru, ibu ntar hatinya mati. Hatinya mati itu apa? Udah nggak tergerak dengan kebenaran. Yang ada cuma dunia. Orang ngadepin dunia itu hijau. Ibu kalau ngadepin duit hijau kok merah? Hijau, matanya hijau, tapi duitnya maunya merah. Itu ibu. Semua. Inna dunya hulwatun khadrat ya. Semuanya dunia itu adalah manis dan hijau. Ya, semua orang senang ya. Nggak salah ibu mencari dunia, tapi kalau nggak didasari dengan iman yang kuat, akhirnya ibu dikelola sama dunia. Tapi kalau kita ada imannya, dunia yang kita kelola, jangan ibu yang dikelola. Kalau kita dikelola sama dunia, akhirnya ibu mati-matian cari duit. Akhirnya sampai mati beneran. Duitnya ngumpul, udah di deposito, punya mobil, punya rumah, punya kontrakan banyak, mati. Akhirnya ngoyo kan, gak sempat sholat, gak sempat ke pengajian, gak sempat baca Al-Quran, mati. Itu namanya ibu dikelola sama dunia. Tapi kalau ibu ini karena ada iman nih, dunia kita kelola. Ibu cari duit, setelah duit dapat, sebagian diapain? Sebagian dinikmati, sebagian diajak santunan, ngikut. Ya, diajak sedekah, orang pondok pesantren lagi bangun, ngikut. Ada masjid lagi bangun, ngikut. Pokoknya kalau nggak diajak nyumbang, ibu malah apa? Malah marah ya. Kenapa saya nggak diajak? Kenapa saya nggak harusnya begitu? Ya. Malah jangan alhamdulillah rumah saya kelewat nggak diajak loh beribadah. Nah, tapi kalau sekarang saya udah bagus nonton. Ibu kayaknya kalau nggak diajak berinfak kayaknya marah kayaknya, insya Allah ya. Karena udah apa? Udah beriman, insya Allah ya. Makanya kan ada anekdot. Kalau dulu belum beriman, ada kotak lewat, nah program tidur. Dan kotak udah lewat, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang enggak, kotak mana? Kenapa iman? Karena ibu pengen uangnya manfaat dunia dan akhirat. Insyaallah ya. Kita lanjut ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id ya. Innahu sungguhnya Allah itu huwa dia yubdi'u yang memulai menciptakan. Kita kan dulu diciptakan oleh Allah dari bahan yang hina sekali.
Sampai benar selama itu ya. Benar ya, sama ludah. Sudah meludah. Para sahabat ya. Manusia kita ini diciptakan oleh Allah dari bahan yang lebih hina dari ini. Dia habis meludah. Nah, kadang kita lebih hina dari ludah. Maaf nih. Seandainya ada ludah sama sperma, lebih hina mana? Iya, lebih hina sperma. Itulah kita dari bahan yang hina. Makanya kalau kita nggak diisi dengan iman yang bagus, akhlak yang bagus, kita akan hina. Makanya ibu supaya mulia, nah makanya kita isi dengan keimanan, berakhlak mulia supaya kita nggak hina. Nah makanya setelah muda itu kita diciptakan dari bahan yang lebih hina daripada ini. Nah maka manusia supaya nggak hina dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Semuanya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tapi bisa rodadna, bisa dia apa bu? Di apa namanya? Diturunkan, dihinakan. Asfala serendah-rendahnya. Manusia kalau nggak ada iman bisa rendah. Maaf perempuan kalau nggak ada imannya, pakai baju jarang, nggak pakai. Iya, kemudian makanya celana pendek. Aduh ya Allah ya. Beli bakso, bangun tidur. Iya, tukang bakso melayani juga tuh ambil apa? Redek ya. Jangan-jangan mau masukin saksa jadi garam semua. Karena ini aduh nih ya. Masya Allah. Nah kita melihatnya jengah, tapi dianya kenapa kalau nggak ada iman begitu, nggak punya malu. Ya ibaratnya maaf mencotot gitu nggak malu. Kitanya yang sama-sama perempuan aja malu. Iya, nah itu makanya kalau nggak ada imannya orang tuh rendah begitu, hina. Ya, kita jangan menghinakan diri kita ya. Ayo kita muliakan diri kita dengan iman yang bagus, akhlak yang bagus. Ya. Nah jadi orang itu bisa hina illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ibu insya Allah kalau imannya bagus, amal solehnya bagus, ibu jadi mulia di mata Allah ya. Mudah-mudahan kita ini jadi orang mulia dunia dan akhirat. Kita dulu diciptakan oleh Allah. Permulaannya Allah yang yubdi'u ya, yang memulai menciptakan. Kita dulu dari barang yang indah ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, Al-Mu'min ya, diterangkan bahwa penciptaan manusia pertamanya 40 hari pertama berupa sperma, 40 hari berikutnya berupa darah, 40 hari berikutnya berupa daging, baru ditiup roh. Itu semua step by step diterangin ya sama Allah ya dalam surah dalam Al-Quran. Bahwa kita dari barang yang hina begitu, nah supaya jangan hina, maka ayo kita harus isi ke jiwa kita dengan iman yang baik dan dengan iman atau amal soleh yang baik. Kemudian wayu'id. Nah nanti kita udah diciptakan dari barang yang hina dari awal. Kemudian kita dulu sama Allah itu dikasih wallahu akhrajakum min butun ummatin la ta'lamuna syai'a. Kita dulu dikeluarkan nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian kita dikasih tenaganya dulu lemah banget. Ibu kan ketika baru dilahirkan dari perut ibu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ada bayi habis lahir langsung merangkang? Ibu kalau bayi habis lahir langsung merangkang, langsung jalan, itu kasihan di rumah sakit Budian. Dekat kali itu kan. Misalnya anak lahir, bidannya lagi pada nggak masuk. Dini lahir, akhirnya terus dia jalan, lari. Ini lagi procet lahir, lari ke kali, bingung nih bidan. Iya, pada lari-larian kemana ini ya? Makanya mau dikasihnya, subhanallah. Makanya mama misalnya ada lahir 3, 4 bidan 1 aman, ceprot lahir diem, mana bayi nggak ngapa-ngapain ini? Iya, yang penting udah rapi, ada diri lagi. Nah, kemudian kita baru bisa apa bu? Bisa tengkurap, kemudian bisa pelan-pelan tenaga. Nah, akhirnya udah mulai tuh remaja, mulai dewasa. Kita kalau udah umur 40, tenaga kita mulai lagi tuh. Mulai apa? Melemah lagi. Jadi pertama lemah, pelan, nambah. Lagi remaja lagi bagus-bagusnya nih. Nah,
Umur 40 udah mulai dah batuk-batuk, udah mulai kalau bangun-bangun udah mulai kelopok-kelopok. Nah, terus udah mulai dah semuanya. Waman nu'amirhu nunaqisu fil khalqi. Umur semakin panjang bukan semakin bagus. Pendengaran semakin berkurang, penglihatan semakin berkurang, gigi semakin berkurang. Apa namanya nih? Kulit ada keriput. Ya. Udah emang begitu. Makanya umur misalnya ibu maaf dikasih panjang banget juga malah repot. Mendingan ya Allah kasih saya umur yang panjang yang berkah. Biarin umur 70, 80 tapi berisi, nilainya, kualitasnya bagus. Daripada ibu umurnya 200 tahun dan nggak bisa ngapa-ngapain, kosong. Saya nggak bisa bayangin kalau misalnya ibu kita nih umurnya panjang semua ya, 100 tahun semua. Ibu keplek, saya keplek, sama keplek. Iya, saya juga ya. Assalamualaikum. Ibunya sama, kita ngelak, ibu ngelak. Bangun sama-sama susah. Ibu pegangan sebelah sama-sama jatuh berdua. Jatuh bangunnya susah. Ya Allah, udahlah kita minta sama Allah mudah-mudahan yang berkah aja ya. Mau berapa apa yang penting ngisi. Makanya sekarang mumpung nih. Makanya Allah udah ngasih kebaikan sama kita loh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Saya ulang berkali-kali. Maka bagi mereka ada pahala yang ngalir nggak berhenti-berhenti sampai kapan? Sampai kiamat. Makanya ayo manfaatin nih, mumpung sehat, banyak-banyak amal soleh. Kalau kita udah meninggal dunia, pahalanya nggak berhenti-berhenti sampai kiamat, enak banget. Kalau ibu lagi sehat begini, nggak pernah beramal soleh, apa yang ngalir nggak ada kan, rugi. Makanya ayo ya, bismillah, mudah-mudahan kita sekarang banyak-banyak beramal soleh insya Allah. Wayuin, nah nanti ibu akan dikembalikan lagi. Nah ya, ada nanti kita setelah hidup, kemudian kita meninggal, kemudian kita nanti akan dikembalikan hidup lagi. Hidup lagi mau diapain? Dimintai pertanggungjawaban. Ini yang kita makanya hidup nggak main-main. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dari mulai balik, kalau orang perempuan dari mulai head, dari mulai balik sampai ibu meninggal. Yang tersembunyi, yang kelihatan, yang ibu rahasiain. Makanya kalau belum taubat, aduh ngeri banget tuh. Makanya kita harus segera taubatan nasuha. Yang tahu kita ini punya dosa, berapa dosanya atau gimana dosanya atau gimana kelakuan kita, cuman kita segera taubatan nasuha. Allah itu maha penerima taubat. Nah kalau kita udah taubat, insya Allah dihapus. Kalau ibu belum taubat, kelakuan kita yang jelek tuh dulu tuh nanti akan ditampakkan nanti di hari kiamat. Jadi waktu kita lagi di pengadilan di depan Allah. Malu kita tuh disaksikan orang dari manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Yaumatubla saroir, pada hari itu tubla akan ditampakkan asaroir yang rahasia-rahasia. Maaf nih yang ada di hati ibu, ada nggak keburukan-keburukannya? Apaan? Ibu di hati sering gedung apaan sih? Kadang-kadang sering ini kan, ibu nggak ngomong tapi ini ngomong kan? Ibu ada lewat tukang bakwan Malang atau tukang bakso itu dia nih, yang tukang bakso yang pelit banget ya, kalau kita sambal, itu kan ngatain orang pelit dosa. Jadi ini nggak ngomong tapi ini ngomong dosa. Atau ibu misalnya kondangan melihat orang kecil sabunnya gede, orang kecil sabunnya gede banget, nggak nimbangin, itu dosa juga. Ibu nggak minta maaf sama dia, nggak ketemu lagi, dosa. Nah makanya sekarang udah ngaji nih, ibu kalau melihat ada sesuatu yang janggal, yang kayaknya bakal mau ngomong, bakal nggak enak kalau didengar dia, ibu suka, ibu jangan malah nyolek-nyolek temennya, colek, nggak boleh. Itu malah ibu suka istighfar. Jangan dilihatin ya, jangan ngomong. Kenapa? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ngeri loh, segera tobat makanya. Karena mau ngasih hidup nih, banyak-banyak minta maaf, ya. Segera tobat supaya nanti yang jelek-jelek dihapus. Kalau udah dihapus kan kita tinggal bawa yang soleh-solehnya, yang baik-baik. Ngeri tuh ya, ngeri banget. Hidup tuh nggak main-main.
Yang mereka tenang-tenang aja tuh karena nggak paham. Udah nggak paham, nggak ngaji-ngaji lagi, ya tambah nggak paham. Makanya kalau yang ngaji insya Allah hati-hati ya. Nah jadi nanti akan ibu dikembalikan lagi, akan diminta bertanggung jawaban ya. Kayak tadi di batu pertama diciptakannya oleh Allah lemah, tambah tenaga, ntar balik lagi lemah lagi. Makanya kalau orang udah tua banget kan kayak bayi lagi bu. Dulu ibu buang airnya maaf di tempat tidur. Kalau udah tua banget di tempat tidur lagi. Iya makanya dulu ibu maaf ya kita nih maaf dari awalnya masih baru kecil yaitu di bedong. Ntar ibu udah tua banget udah meninggal juga di bedong lagi. Itu di kapan kan di bedong itu sama aja ya. Ntar awal kecil di bedong, ntar udah meninggal juga di bedong. Iya, nah dulu ibu kecil digotong-gotong, udah tua banget gotong-gotong lagi. Itulah kehidupan manusia ya awalnya. Jadi begitu. Nah makanya kita harus sadar bahwa kita ini nggak punya daya upaya apa-apa kecuali dengan yaitu daya upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya mumpung sekarang dikasih kekuatan sama Allah nih, masih sehat, banyak-banyak amal soleh. Ya, nanti supaya kita kalau meninggal udah pasti nyesel, pasti. Cuman nyeselnya dia jangan terlalu banyak banget. Segera ada taubatan nasuha. Saya mau berkali-kali kalau malam bangun, sholat, kita sholat tahajud, sholat taubat, ya kita minta ya Allah, dosa saya terlalu banyak ya Allah. Kami mau kita masuk ke orang yang melampaui batas, ampuni dosa kami ya Allah. Engkau yang maha penerima taubat, bimbing kami terus agar kami selalu dalam ridho-Mu, sehingga kami mudah-mudahan selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita minta Bu, tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa, nggak mampu. Ibu jalan ke sini aja pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah di depan mata nggak bisa melangkah. Ini nih hidayah taufik mahal, ini rezeki Bu. Ini rezeki. Ibu duduk di majelis itu rezeki. Rezeki itu nggak cuma duit. Nah, ibu nih misalnya ke pasar kan dapat duit. Nah, itu kan rezeki tuh. Alhamdulillah saya dapat rezeki nih. Hari ini dagangan laris. Seneng nggak? Duitnya banyak. Nah, tergantung nih ini berkah kan nih duit. Kalau berkah sebagian dunia dimanfaatin, sebagian untuk akhirat. Banyakan akhiratnya malah. Nah, sama kayak ibu nih datang dari rumah ke sini nih lagi dapat rezeki 3.000 pahala. Ibu pulang dapat ampunan dosa, rezeki nggak tuh? Malah ini dibawa ke akhirat. Ntar ibu masuk kubur berasa nyesel ngaji kalau seminggu cuma sekali. Ibu ngaji seminggu berapa kali? Sekali, malam Sabtu, 2 kali, malam Jumat. Terus malam apa lagi? Nah, cari yang nggak mengganggu waktunya ibu, yang ibu sempat kalau ada pengajian itu pahalanya gede banget Bu. Pengajian, duduk di pengajian ini adalah pekerjaan yang pahalanya banyak, timbangan cepat berat, tapi kerjaannya paling gampang, paling enak. Kan nggak mikir nggak ngapain Bu, emang kalau mau ngaji mikir. Yang mikir saya Bu. Kalau saya mikir mau tolaah, ya. Tapi kalau ibu kan tinggal duduk. Ibu duduk aja, nggak bakal dibohongin sama guru, enggak. Kan saya bilang, kan ada kisah kan, ibu pokoknya duduk ikutin guru ngaji, duduk aja. Paham alhamdulillah, nggak paham aja ikut duduk doang. Guru buka kitab buka, guru tutup, guru bangun. Yang nggak paham aja dapat dispensasi nanti dikubur. Ibu diam aja udah suruh tidur aja kan gitu. Asal nurut sama guru. Apalagi ibu paham, kalau paham kan ibu termotivasi. Nah makanya udah banyak duduk ini paling gampang banget itu. Ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat kapan ngerjainnya belum pernah. Ibu di sini udah dapet ini. Tuh, makanya kalau ada kesempatan, ibu waktunya punya, tenaganya ada, nggak ganggu kerjaan rumah, bismillah. Ini kerjaan yang paling enak. Pahala dapat banyak, tapi kerjaannya gampang banget. Iya, orang tinggal pasang kuping sama mata. Iya, ya. Mata separuh melek, separuh. Tapi jangan lupa, ini lagi dagang sama Allah. Yang fokus sama yang separuh melek sama separuh merem, pahalanya beda. Dagang sama Allah. Iya, dagangan bagus dibayar mahal. Dagangan murah dibayar murah. Kalau yang pengen firdaus, fokus. Pengen firdaus, separuh melek, separuh merem.
Lanjut. Wa huwal ghafurul wadud ya. Dan dia Allah yang Maha Pengampun ya. Lil mudnibinal mu'minin. Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang banyak dosa dari orang beriman. Itu segera Bu, ini dosa kita banyak banget. Cepet ngaku aja, ngaku sama Allah. Ibu ngaku sama Allah. Udah nggak usah ngomong sama temen. Kalau temen takutnya nggak bisa jaga. Tadi gua teman ya, jangan ngomong-ngomong ya. Saya dulu gini-gini. Ntar malah diomongin nanti. Lagi akrab nggak diomongin. Ada pecah, habis itu diomongin. Mendingan ngadu sama Allah, aman. Nah, ngadu ya Allah ya Rob, saya dulu jahiliyah, belum ketemu guru, belum ngaji, saya begini, ngadu. Ampuni dosa saya ya Allah. Lalu ke depan jadikan kami ya Allah orang yang selalu taubat, terima taubat kami. Minta sama Allah. Nah ya, insya Allah mudah-mudahan kita ke depan tambah bagus. Kita mudah-mudahan akhirnya dalam badan husnul khatimah. Ya Allah itu Maha Pengampun ya. Wadud yang Maha Pengasih ya. Dzul Arsyil Majid ya. Allah yang memiliki arsy ya. Al-Majid yaitu yang mulia. Ya, yang mulia ya. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha kuasa untuk berbuat apapun, lima yurid yang Allah kehendaki. Nah, Allah itu maha kuasa. Maaf, astagfirullah, mudah-mudahan Allah jaga Indonesia, Allah jaga Jakarta, Allah jaga. Kalau Allah berkehendak Bu, dunia dituplek hari ini jadi bisa. Di mana-mana udah banjir, tapi kalau Allah berkehendak itu kampung sawah yang dataran rendah nggak banjir bisa. Makanya ayo bismillah, kita minta sama Allah. Semuanya atas izin Allah. Kita minta sama Allah mudah-mudahan dijaga nih Jakarta. Yang di mana-mana udah terjadi, ada angin beliung, banjir bandang, Bogor terjadi, udah di Rangkas Bitung, udah banyak kejadian di mana-mana. Mudah-mudahan nih Indonesia, Jakarta ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cina tuh, masya Allah udah. Ya, yang Cina kan maaf, udah dia ibaratnya menampakkan kehebatannya, akhirnya mau dikasih banjir bandang. Yang katanya ada tempat di bawah tanah, kalau kiamat dia mengumpet, sekarang dikasih banjir. Dia nggak ngerti kiamat itu, ya mau ngumpet di mana juga dibolak-balik sama Allah. Yang main kiamat hancur semuanya. Ya Bu ya, itu atas Allah itu maha kuasa. Allah mau kehendak apapun terjadilah. Hal ataka hadithul junud. Nah, sudahkah datang kepadamu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ibu kalau sebut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ibu jangan jadi orang paling pelit ya. Hadithul junud yaitu berita tentang bala tentaranya siapa? Firaun wa Tsamud ya. Tentaranya si Firaun dan Tsamud ya. Tuh Firaun adalah sebetulnya dikasih banyak nikmat oleh Allah ya. Umur panjang, kemudian ganteng, kemudian apalagi punya jabatan, raja, punya pengikut banyak. Cuma kayak tadi karena nikmat terlalu banyak jadinya sombong. Makanya kita kadang-kadang bersyukur juga ya, menikmatnya nikmatnya jadi raja enggak, ganteng, cantik juga enggak, duit enggak terlalu banyak. Iya, ibu juga maaf kalau Firaun kan enggak pernah sakit, ibu sakit mulu, baru sehat ya, kepala pusing hilang, perut mules, mulesnya hilang, kaki pada meluang, gantian terus ya Bu ya. Iya, muter, kakinya sembuh, perutnya mules lagi. Perutnya sembuh, pala puyeng. Akhirnya pun mau sombong yang mungkin apa? Orang puyeng mulu. Bersyukur itu kali ibu sehat mulu takutnya sombong. Kalau ibu duitnya banyak, jangan-jangan nggak mau di pengajian lagi. Maunya apa? Jalan-jalan. Kalau orang duitnya banyak kan pengennya jalan-jalan mulu. Bagus ibu nggak punya duit banyak ya. Jadi malas jalan-jalan ngapain? Nah ya jadi artinya tuh Firaun ya dikasih kelebihan banyak akhirnya sombong. Tsamud juga sama Bu, yaitu kaum Tsamud itu orang yang sebetulnya dikasih Allah kelebihan Bu, bisa memahat gunung-gunung jadi rumah-rumah yang indah. Jadi dulu tuh udah banyak arsitek yang bagus bisa bangun rumah indah sekali ya. Tapi masya Allah ya kayak tadi tuh akhirnya jadinya sombong ya. Kemudian kita lanjut balil ladzina kafaru fi takdzib ya.
Bahkan orang-orang kafir itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, mereka nggak beriman dengan Allah dan ya mereka kufur terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Apalagi sekarang, masya Allah, ngeri banget ya. Kita kalau buka internet, orang udah mulai berani banget menghina Al-Quran. Isinya buat jadi ledek-ledekan, buat TikTok. Ibu nggak usah jaga ikut-ikutan TikTok tuh, kadang-kadang cuma pengen dilihat orang. Itu ada kejadian anak remaja apa ibu muda itu main TikTok di atas genteng. Akhirnya gentengnya jebol, jatuh dia. Nah, kadang-kadang orang pengen supaya dibilang apa ya, akhirnya masya Allah. Ada juga orang selfie di dekat pantai. Ada selfie dia, ini cakep nih di atas batu gede, dekat air. Ada dia lupa lagi begini, jebur mending kalau bisa berenang. Akhirnya naudzubillah mati juga gara-gara selfie ya. Udah kita tuh ya Allah, kita mudah-mudahan nih termasuk orang-orang bisa bertahan dengan atau istiqomah dengan apa Bu? Dengan kita ya, jangan ke bawah yang begitu ya. Ya TikTokan segala macam, udahlah ibu mendingan ya itu bagus juga ibu nggak bisa main HP jadi nggak ada yang main TikTok ya. Ibu buka aja nggak bisa ya. Kalau buka nggak bisa kali ya, WA aja tuh ya. WA sama foto. Lanjut ya. Wallahu biwarahim muhib ya. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi di belakang mereka, yaitu tadi kayak tadi tuh Fir'aun sombong ya. Akhirnya sama Allah dibikinnya mati hina. Masa raja, masa Tuhan matinya tenggelam. Ketika dia ngejar Nabi Musa alaihissalam dengan tentaranya, nah akhirnya kan terkepung ya. Akhirnya Nabi Musa diselamatin nama Allah. Ayo, lautnya diapain Bu? Dikeplak dengan aso, dengan tongkatnya, langsung menjadi darat. Nah, udah lewat. Udah akhirnya si Fir'aun ngikut di belakang. Akhirnya apa? Kata Allah, "Wahai Musa, maka ayo dipukulin lagi tongkatmu ya ke yang tadi lautnya di darat." Akhirnya jadi laut lagi. Sementara si Fir'aun sama tentaranya lagi di tengah-tengah. Nah Bu, Fir'aun pas udah dia tenggelam, dia udah mulai tersengah-sengah, dia ngaku, "Wahai Musa, nah saya mengakui Tuhanmu dan Tuhannya." Nah itu udah, tapi nafas sudah digor. Udah begitu nggak bisa, taubat udah nggak diterima lagi. Ngakunya tuh udah mulai mau tenggelam. Makanya ibu kalau mau taubat dari sekarang, coba ibu nafasnya masalah masih panjang nggak? Nah kalau masih panjang berarti insya Allah taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nafas udah ngap-ngapan baru taubat, itu udah nggak diterima lagi. Itu Fir'aun tuh taubatnya udah menggap-menggap. Kalau bukan nafasnya masih panjang. Insyaallah ya, segera taubatan nasuha. Bal huwa Qur'anun Majid ya. Bahkan yaitu mereka menghina Quran yang mulia ya. Nah, jadi Quran itu adalah mulia karena ini firman Allah. Maka jangan sekali-kali itu mendustakan ayat-ayat Allah, apalagi buat mainan ya. Kemarin juga saya ngisi ya di dalam kitab Tamil Ghafilin, Allah nggak suka 4 hal. Salah satunya adalah Allahu fil qiraah, bermain-main dalam membaca Al-Quran. Membaca Quran itu nggak boleh buat mainan. Makanya ibu dalam kitab Syibul Iman, kali boleh baca Quran ya, kalau dibaca gitu ada tamu, ibu tutup dulu, shadaqallahul azim, waalaikumsalam, masuk gitu Bu. Jangan Quran ini lagi baca ya, ada cucu ngajak ngomong ngobrol, ini jangan terusin lagi, nggak boleh gitu. Ntar cucunya lagi, mah atau nek ini bagi uang, iya jangan dompetnya di dalam, iya udah aja lagi, itu nggak boleh begitu. Harus shadaqallahul azim dulu baru ngobrol, karena kita lagi baca Quran itu lagi berkomunikasi dengan Allah. Jangan buat mainan, apalagi ayat Allah buat mainan, boleh buat TikTok lah, apalah nggak boleh ya buat mainan. Qurannya adalah mulia ya, dijaga sama Allah fi lauhil mahfuz, yaitu dijaga di lauhil mahfuz ya.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dengan pertolongan Allah dapat menjalankan semua perintah-perintah Allah, yang ada dalam Al-Quran dapat menjauhi semua larangan Allah, dan kita supaya tahu larangan yang mana, perintah yang mana, ya kita duduk belajar. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis taklim kita jadi tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang ya. Dengan itu mudah-mudahan lagi-lagi menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup tali kita dengan baca surah Fatihah, kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan di sisa-sisa umur kita ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua dijaga iman Islam kita, diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadininya summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.